Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Juga Bapak Ibu yang di rumah-rumah, dimanapun Anda berada.
Saya percaya setiap kita penyertaan Tuhan sempurna atas kita, amin. Saya percaya semuanya kita ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan, amin. Kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan setiap kita untuk kita terus ada di dalam kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa boleh mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini. Mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hati kita. Kita mau fokus sama Tuhan, kita akan tinggalkan persoalan kita. Dan biarlah pada pagi hari ini hanya nama Tuhan saja yang kita tinggikan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Ramaya Sakala Ramaya Sandala Rabara Barabala Rabara Barabara. Haleluya. Oh haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu ya Allah. Kasih dan anugerahmu atas kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena Kau Allah yang baik, Allah yang setia atas kami ya Tuhan. Kami memberikan hati kami, waktu kami. Untuk kami mengucap syukur Tuhan. Memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Allah. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan dengan segenap hati, kita katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari umat Tuhan dengan senap hati lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Lebih lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, oh kau setia Tuhan, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia Tuhan, kau setia, kau lebih lagi katakan kau setia, kau setia, engkau mulia ya Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Beri sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. 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 Shalara balara balara maya sakala bara 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 bara. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan berkasih kemurahan bagi kami ya Allah. Kami ada sebagaimana Tuhan kami ada pada saat hari ini. Itu karena kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ya Allah. Selayaknya kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Bapa, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan terus tuntun atas kami ya Tuhan. Kau memulihkan setiap umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus ya Allah. Bila hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, hadirat Tuhan memenuhi Tuhan umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada di mana berada ya Allah. Segala Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau pemulihku Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau sangat baik Yesus, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Singkalara para balara maya sakara para balara maya sanda. Jesus, Jesus. Oh, ini penyembahan kami ya Allah, yang kami naikkan Tuhan sebagai korban ucapan syukur kami di hadapan Engkau ya Allah. Bagi Raja kemuliaan, Allah yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi bagi kami, bagi seluruh umat-Mu Tuhan, yang bersujud merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, kekuatan kami di hadapan Engkau ya Allah. Terima kasih Abah, Engkau pujian kami, Engkau sembahan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dan saatnya kami bersuka cita memberikan nama-Mu lebih lagi ya Allah, bagi Raja segala raja, Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kita bersuka cita meninggikan nama Tuhan, amin. Yuk sama-sama bagi berdiri Bapak Ibu, yang di rumah-rumah, yang di mana berada. Kita lupakan yang lain, kita fokus sama Tuhan, amin. Sukacita terjadi tempat ini, di mana berada. Haleluya. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama, bersatu bersama, bertepuk tangan meninggikan Allah kita. Nubuatan terjadi, pasti terjadi dalam nama Yesus, amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah dahsyat melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung
menjadi orang benar, amin. Sama-sama lebih lagi katakan, sukacita pujian di rumah-rumah, amin. Dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat. Lebih lagi katakan, sukacita pujian di rumah-rumah, amin. Dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Beli sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Terus kita tinggikan nama Allah kita yang luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus di atas segala nama. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Bersorak-sorai hei umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Oh Allah yang luar biasa Tuhan. Bersorak-sorai hei umat Tuhan, kuduslah Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Angkat tangan sama-sama katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi menyembah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi menyembah, bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yeay, haleluya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkasih dan sukacita Tuhan turun atas kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kami ya Tuhan, atas seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah hati kami, mulut kami selalu Tuhan memuji-muji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, mari bawa hidup kami Tuhan terus lebih mendekat lagi kepadamu.
kami semakin mengerti Tuhan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Yes Lord. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi dari awal, dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara katakan, haleluya Yesus. Yes Lord. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, haleluya Tuhan. Oh haleluya Jesus, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, Engkau Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Engkau layak Tuhan. Oh Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Shikala ramaya sakara para. Mari Tuhan lawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Jamah yang sakit Tuhan. Oh shikala ramaya sakala para ramaya sanara para. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Shikara Maya Shakara para. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya ya Tuhan. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya ya Tuhan. Tetap percaya. Yes Lord. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya Jesus. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya Jesus. Praise God. Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Ini pujian kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulialah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersuka cita karena namamu Tuhan. Karena Engkau Yesus, Engkau Tuhan kekasih kami, Juru Selamat kami yang setia. Dan saatnya Tuhan, kami sedangkan telinga kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan kami. Oh Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan biar firman boleh menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Pemulihan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan tercurah pagi hari ini melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman. Mari umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada yang ada di rumah, yang ada di pekerjaan mungkin, dan bahkan buat saudara-saudara yang hamba-hamba Tuhan yang pagi ini juga ada bersama, melayani Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau minggu ini kita boleh tetap beribadah bersama dengan keluarga kita. Saya berharap semua Bapak Ibu yang ada di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan Bapak Ibu yang sedang bekerja tetap memiliki semangat untuk berjuang, untuk menghadapi situasi yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pesan Tuhan pada pagi hari ini, saya berharap itu boleh membawa kita masuk ke dalam satu dimensi rohani yang lebih dalam. Karena saya tahu bahwa situasi hari-hari ini keadaannya, situasinya tidak semakin membaik. Walaupun hari-hari ini kita sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan berita bahwa PSBB sudah mulai dibuka, kegiatan-kegiatan sudah diperbolehkan dimulai walaupun dengan segala keterbatasan, dengan segala aturan yang baru. Ya, tetapi kita melihat hari-hari ini keadaannya tentu belum membaik, ya. Keadaannya belum seperti apa yang kita harapkan. Dan saya yakin mungkin keadaannya tidak akan seperti keadaan yang lalu-lalu, di mana kita bebas beraktivitas, di mana kita bebas melakukan apa saja dengan tidak ada aturan yang membatasi kita. Tetapi dengan situasi sekarang ini, kita melihat ada banyak orang yang mulai tawar hati. Ada banyak orang yang mulai putus asa. Ada banyak orang yang sudah mulai hilang pengharapan. Bahkan tidak sedikit orang yang berkata, banyak orang yang meninggal bukan karena penyakit, bukan karena virus corona. Tetapi banyak orang yang sakit, menderita, bahkan mati karena ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mau memberikan pesan kepada kita. Dan karena itu buka hati pikiran Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat di mana Bapak Ibu saat ini sedang membuka siaran atau program ibadah minggu online yang diadakan oleh GBI Cikarang Baru. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mungkin sedang menonton lewat Facebook, lewat YouTube, atau mungkin lewat website GBI NCC, pagi ini mari kita buka hati kita. Terima pesan Tuhan dan jadikan ini menjadi catatan penting buat kita. Bahwa hari-hari ini banyak orang sedang dilanda oleh tawar hati. Karena kesesakan, karena penderitaan, karena masalah, persoalan, sakit penyakit. Dan Bapak Ibu Saudara, tawar hati ini kalau kita biarkan maka akan menjadi kekecewaan. Akan menjadi penyakit yang menggerogoti kita, bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema dengan jangan menjadi tawar hati di masa kesesakan. Jadi kalau saya boleh berikan pendahuluan di sini Bapak Ibu, keberadaan manusia itu ditentukan oleh dua hal atau dua bagian penting yang harus kita
Yang saya percaya kita semua tahu bahwa manusia terdiri dari manusia lahiriah dan yang kedua adalah manusia batinia. Lahiriah itu yaitu apa yang kelihatan. Tubuh kita ini lahiriah. Kalau dicubit sakit. Kalau jatuh terluka sakit. Itu lahiriah, manusia lahiriah. Dan manusia batiniah adalah roh yang ada di dalam kita. Di dalam kitab 2 Korintus kita akan buka bersama-sama ayat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat pekerjaan atau yang ada di gereja dimanapun berada, buka Alkitab Bapak Ibu, baca dan lihat sendiri apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Di situ perikopnya berjudul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, di dalam pendahuluan tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia terdiri dari dua bagian. Manusia lahiriah dan manusia batiniah. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah penderitaan yang sementara. Jadi kalau hari-hari ini ada dari jemaat Tuhan Bapak Ibu yang mungkin sedang menghadapi masalah karena mungkin di PHK dari pekerjaan atau mungkin karena usaha yang mengalami kebangkrutan ya, atau karena mengalami sakit penyakit, mengalami banyak persoalan. Firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita bahwa manusia lahiriah keadaannya bisa merosot. Merosot itu artinya menurun. Tidak seperti yang dulu-dulu. Kalau Bapak Ibu yang sekarang usianya sudah menginjak usia lansia, bisa Bapak Ibu rasakan bagaimana perbedaan antara waktu kita masih muda dan sekarang waktu kita dalam kondisi sudah cukup usia, di mana kita merasakan ada perbedaan, di mana keadaan tubuh kita sudah semakin lemah. Penyakit mulai datang menyerang kita. Jadi kita bisa merasakan perbedaannya. Itulah kondisi manusia lahiriah kita. Keadaannya semakin merosot. Ya. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, sekalipun tubuh ini, kondisi badan kita, kesehatan kita, ekonomi kita mungkin merosot atau menurun, situasinya tidak membaik atau belum membaik dalam hidup kita, itu firman Tuhan katakan apa yang kita lihat sekarang ini secara jasmani, itu sifatnya sementara. Amin. Sementara. Dan dikatakan penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah penderitaan yang sementara. Jadi kalau kita semua mengalami persoalan hari-hari ini karena dampak dari COVID atau mungkin karena dampak-dampak yang lain, firman Tuhan katakan semuanya itu sementara. Jadi jangan takut.
Jangan kita berpikir bahwa waduh ini akhir dari segala-galanya. Kalau usaha saya hancur, pekerjaan saya hilang karena di PHK, bisnis saya hancur, maka sudah tidak ada lagi harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-18, Rasul Paulus dengan jelas berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Jadi apa yang terjadi di depan kita ini sekarang ini, baik itu krisis, baik itu ada wabah yang mematikan, ada kondisi-kondisi yang tidak baik di depan kita, firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, itu yang kelihatan. Jadi penderitaan yang sekarang ini adalah yang kelihatan. Tetapi sesuatu yang tidak kelihatan itu akan mengerjakan pekerjaan yang baik yang tujuannya adalah untuk hal-hal yang mulia. Jadi Bapak Ibu, asalkan kita mengerjakan pekerjaan yang sesuai firman Tuhan, maka dari hari ke hari firman Tuhan berkata kita akan semakin disempurnakan. Ya. Karena itu saya boleh katakan bahwa bicara manusia lahiriah itu bicara mata. Mata secara jasmani. Kalau yang kita lihat dengan mata kita hari-hari ini, Saudara, dan banyak orang memprediksikan, banyak orang mengasumsikan, banyak orang yang meramalkan bahwa hari-hari ke depan ini akan semakin sulit. Karena itu kita melihat kondisi sekarang, pemerintah, perusahaan-perusahaan, lalu organisasi-organisasi tertentu, itu mereka sedang mempersiapkan diri, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, sehingga mereka mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa. Karena apa? Karena yang mereka lihat, karena yang mereka perhatikan, itu adalah hal yang kelihatan. Hal-hal yang memang bisa saja itu terjadi. Sehingga banyak orang sudah mulai menjadi tawar hati. Banyak orang mulai putus asa. Ada banyak orang yang akhirnya hari-hari ini sudah masa bodoh dengan keadaannya. Sehingga tidak heran kita melihat juga hari-hari ini orang sudah cuek. Walaupun ada banyak himbauan, ada banyak peraturan yang dibuat, ada banyak hal yang sudah disampaikan, diinformasikan bagaimana bahayanya virus ini, penyakit ini, tetapi orang sudah masa bodoh. Orang sudah tidak peduli lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mulai tawar hati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu pentingnya kita memiliki mata secara rohani. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, di situ dikatakan Matius 6 ayat 22 dan 23 berkata demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membawa pesan ini kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk kita melihat betapa pentingnya kita memiliki mata secara rohani. Supaya apa? Supaya mata kita ini tidak mempengaruhi hati kita, pikiran kita, sehingga kita menjadi tawar hati. Dikatakan kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu. Tetapi jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata mata secara jasmani dan secara rohani itu menentukan bagaimana hidup kita selanjutnya. Kita mau tetap kuat, kita mau tetap semangat,
Kita mau memilih pilihan yang tepat atau kita mengambil keputusan yang salah, itu tergantung bagaimana kita melihat sesuatu. Karena itu pentingnya kita memiliki mata secara rohani atau kita memiliki mata secara batiniah. Saya akan membawa Bapak Ibu kepada beberapa contoh dalam Alkitab. Salah satunya adalah Hawa. Di dalam slide itu ada beberapa contoh yang saya ambil dari kisah dalam Alkitab. Yang pertama adalah Hawa. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, di situ diceritakan bahwa Tuhan menciptakan pohon-pohonan yang baik, yang boleh dimakan, yang boleh dinikmati. Ya, jadi Hawa ini adalah wanita pertama dalam Perjanjian Lama yang kita melihat bahwa dia jatuh di dalam dosa bukan karena dia makan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, tetapi karena dia melihat. Dikatakan di situ kalau Bapak Ibu baca dengan lengkap di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 8 dan 9, lalu Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Di situ jelas dikatakan Tuhan menciptakan di tengah-tengah pohon itu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Tuhan juga menciptakan pohon kehidupan. Dan ada banyak pohon-pohon lain yang Tuhan ciptakan. Tetapi kenapa Hawa memperhatikan satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Dan situ iblis datang dalam bentuk ular dikatakan, dan dia memberikan satu alasan, satu argumen yang sepertinya itu baik. Tetapi di balik itu ada rencana jahat iblis terhadap Hawa. Sehingga dikatakan waktu Hawa melihat, hatinya mulai tertarik. Dan pada saat hatinya tertarik, dia mulai berpikir, dia mulai menghayal, dia mulai membayangkan betapa nikmatnya dan betapa besarnya pengaruh dari buah pohon yang dia makan itu. Dan akhirnya setelah dia melihat, dia tertarik, akhirnya dia mulai mengambil buah itu. Dia makan dan dia berikan juga kepada suaminya. Dan pada saat itu dikatakan dalam Kejadian, pada saat itu terbukalah mata mereka. Bapak Ibu, akhirnya lewat apa yang dilakukan oleh Hawa, dosa mulai masuk ke dalam dunia. Dosa mulai merasuk dunia ini. Dan dosa itulah yang menyebabkan banyak malapetaka, bencana, sakit, penyakit, dan segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia ini. Karena apa? Karena seorang Hawa melihat dengan mata jasmaninya. Dia tidak pernah memikirkan, dia nggak peduli dengan apa yang akan terjadi saat dia melihat dan dia mulai tertarik dengan buah pohon itu. Dia nggak berpikir, dia nggak memakai hatinya, dia nggak memakai manusia batiniahnya, sehingga dia tidak berpikir apa dampak yang akan terjadi. Lalu contoh yang kedua Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, di situ ada cerita mengenai Abraham dan Lot. Abraham ini adalah paman daripada Lot. Dengan kata lain, Lot ini adalah keponakan Abraham. Waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk menuju ke satu negeri yang Tuhan janjikan dengan susu dan madu, dengan segala berkat yang berkelimpahan, Lot diajak oleh Abraham. Dia ikut. Dan karena Abraham ini kaya, dia diberkati, maka orang yang ikut bersama dia pun diberkati luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca, dengan jelas di situ semua dikatakan ternaknya bertambah, dombanya bertambah, usahanya, bahkan budak-budaknya semua diberkati, sampai keponakannya pun diberkati dengan berlimpah.
Sehingga sampai akhirnya Lot ini gak bisa lagi menampung harta, benda, kekayaan, berkat yang Tuhan berikan. Demikian juga Abraham. Maka dikatakan terjadilah pertengkaran antara gembala-gembala, antara budak-budak mereka. Lalu Abraham berkata, Lot, sekarang karena kita semua sudah diberkati dengan luar biasa, dan tanah yang ada ini sudah tidak lagi bisa menampung harta benda kita, maka sekarang saya berikan kamu pilihan. Kamu pilih, kamu mau yang kiri atau yang kanan. Kalau kamu ambil yang kanan, saya ambil yang kiri. Kalau kamu ambil kiri, saya ambil kanan. Kalau kamu mau ambil dua-duanya, saya cari tempat yang lain. Kira-kira begitu. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, Lot berdiri dan dia memandang sekitarnya. Lalu dia melihat lembah Yordan yang begitu hijau. Ada air mengalir, ada rumput-rumput yang hijau. Dia melihat dengan mata jasmaninya semuanya baik. Semuanya subur. Dan pada saat dia melihat, dia bayangkan kalau aku pilih yang ini pasti aku semakin diberkati. Lalu dia putuskan dia ambil lembah Yordan. Tanpa dia memperhatikan, tanpa dia memperdulikan bahwa di lembah Yordan itu ada sebuah kota yang namanya kota Sodom dan kota Gomora. Di mana kota Sodom ini adalah kota yang sangat-sangat menjijikkan di mata Tuhan. Kenapa? Karena kejahatan seksual yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Lot gak peduli dengan itu, yang penting aku lihat semuanya baik. Walaupun rakyatnya mungkin hidup dengan dosa dan kejahatan, itu nomor 2. Yang penting saya lihat kondisinya semuanya baik. Dan akhirnya dia putuskan, dia memilih kota Sodom dan Gomora. Dan akhirnya apa saudara? Kita melihat dari kisah Abraham dan Lot ini. Abraham melihat dengan mata jasmaninya. Tanpa memperdulikan situasi yang terjadi, tanpa memperdulikan akibat atau dampak yang akan terjadi dalam hidupnya. Maka kesusahan demi kesusahan mulai terjadi. Memang di awalnya Lot semakin diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi itu sementara. Karena apa yang dilihat oleh mata itu sementara. Dan itu yang terjadi dengan Lot. Akhirnya terjadilah peristiwa-peristiwa yang sangat sangat menjijikkan, sangat membuat hati Tuhan marah. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Kita lihat Tuhan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Dan akhirnya apa? Yang didapat oleh Lot semuanya habis. Semuanya hangus. Tidak tersisa sedikit pun. Dan pada waktu malaikat menyuruh mereka keluar dari kota Sodom, sampai malaikat harus menarik mereka keluar. Dan pada saat itu mereka lari dengan hanya memakai baju di badan. Apa yang dia lihat, apa yang dia punya, apa yang dia miliki selama ini habis dalam sekejap. Dan pada waktu mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora, dikatakan dalam firman Tuhan, istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Karena dia kehilangan semua yang dia miliki. Dengan kata lain, istri Lot ini kalau saya artikan, dia istri yang mata duitan. Dan pertanyaannya kenapa istrinya Lot mata duitan? Karena suaminya yang ngajarin dia jadi mata duitan. Karena itu bapak-bapak, bagaimana kalau istri bapak-bapak tidak mau jadi istri yang mata duitan, jangan melihat segala sesuatu dengan mata jasmani kita. Amin. Karena itu istri Lot menoleh ke belakang. Karena hartanya banyak. Dia punya benda-benda berharga, emas, perak. Kalau dalam istilah sekarang mungkin dia punya perhiasan, punya tas bermerek, sepatu bermerek. Semuanya harus dia tinggalkan. Dan kita melihat akhir daripada kehidupan Lot sangat mengerikan Bapak Ibu. Sangat mengerikan, sangat menyedihkan dan sangat memalukan. Karena apa? Karena akhirnya Lot diperkosa oleh anaknya sendiri.
Saudara bisa bayangkan dampak dari mata jasmani yang kita pakai itu memberi dampak yang luar biasa. Karena itu pentingnya kita memiliki manusia batiniah, mata rohani yang senantiasa harus kita fokuskan kepada Tuhan. Jadi jangan segala sesuatu kita pandang dengan cara mata rohani kita. Tetapi kita harus memandang dengan mata rohani kita. Tetapi kita lihat kehidupan Abraham. Sebaliknya, dia dikasih pilihan tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang tidak produktif. Tetapi di balik semuanya itu, sekalipun tanah yang tandus, tanah gersang, kalau di situ ada anugerah Tuhan, maka kita melihat bagaimana Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Tapi Lot, sekalipun tanahnya subur, makmur, sejahtera, kalau di situ tidak ada anugerah Tuhan, maka hidup Lot menjadi tragis. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang menghadapi situasi yang sama. Ada pilihan-pilihan yang diperhadapkan oleh Bapak Ibu. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun. Mari miliki mata rohani yang baik, yang terang. Supaya hidup kita juga menjadi terang. Karena apa? Mata itu menentukan keputusan yang akan kita ambil dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kisah dengan Yosua dan Kaleb. Waktu dia berhadapkan dengan pilihan. Di mana waktu mereka disuruh mengintai tanah Kanaan. Ada 12 orang yang ditunjuk untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka melihat dikatakan memang tanah itu subur. Buah anggurnya subur, segala hal yang ada di situ diberkati. Tetapi ke-12 orang itu berkata bahwa sekalipun tanah itu diberkati, tapi ada musuh, ada raksasa yang harus kita hadapi. Mereka melihat dengan mata jasmani dan mereka takut menghadapi. Tapi kedua orang, yaitu Yosua dan Kaleb ini, mereka melihat juga dengan mata jasmani mereka, tetapi mereka memakai mata rohani mereka. Dikatakan memang betul, tanah Kanaan itu subur, diberkati, dan banyak musuhnya, banyak raksasa yang harus dihadapi. Tetapi mereka berkata, tapi jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Situasinya memang sulit kalau kita lihat dengan mata jasmani kita. Mungkin Bapak Ibu yang sedang sakit berkata, kok saya enggak sembuh-sembuh? Kondisi saya semakin merosot, ekonomi saya semakin merosot. Tapi ingat, penderitaan yang kita alami hari ini itu adalah sementara. Tetapi ada pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan dan itu adalah untuk menuju kemuliaan. Ya. Lalu di dalam perjanjian baru, wanita yang ada di dalam perjanjian baru, kalau tadi di perjanjian lama ada seorang wanita yang bernama Hawa, dia melihat dengan mata jasmaninya. Di dalam perjanjian baru ada seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Maria ibu Yesus. Dia memakai mata rohaninya untuk melihat rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga sekalipun dia harus menghadapi situasi yang sulit, menghadapi masalah besar, dia tetap memandang kepada rencana Tuhan. Sehingga pada saat dia memandang rencana Tuhan, bahwa di balik panggilannya untuk menjadi seorang wanita yang dipakai untuk melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat, dia kuat menghadapi segala situasi. Dia berani menghadapi segala resiko. Kalau kita pikir secara manusia, Maria ini seorang perawan yang belum punya pengalaman apapun menghadapi situasi yang sulit. Tetapi karena dia memakai mata rohaninya, maka dia hadapi semua situasi dan keadaan yang sulit itu dengan satu keberanian, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Dan lewat hidupnya, maka semua orang diselamatkan. Nah Bapak Ibu, itu pentingnya mengapa kita harus memiliki mata rohani dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan.
Memang keadaannya mungkin tidak semakin membaik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang fokusnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah tergoyahkan dengan situasi yang ada ini. Karena fokusnya, mata rohaninya tetap tertuju kepada rencana Tuhan yang mulia. Dan yang kedua Bapak Ibu, keputusan memiliki mata secara rohani itu dapat mengubahkan segala situasi. Saya membaca satu kisah tentang Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar dan banyak hal yang ditemukan yang penemuannya itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia sampai hari ini. Bapak Ibu tahu bahwa Thomas Alva Edison ini waktu kecil dia berapa kali nggak naik kelas. Dia tergolong anak yang sangat bodoh. Sampai satu saat dia dikeluarkan dari sekolah karena guru-gurunya tidak mau mengajar dia, dan akhirnya ibunya mengambil keputusan untuk dia mengajar anaknya sendiri. Mungkin waktu itu ibunya sedih, ya, dia kecewa dengan kondisi itu. Tetapi ibu dari Thomas Alva Edison ini, dia tidak memakai mata jasmaninya dia. Dia lihat di depan mata anaknya memang bodoh, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa diharapkan mungkin. Tetapi dia nggak mau fokus kepada apa yang dia lihat. Dia memakai mata rohaninya. Dia punya keyakinan bahwa satu saat anakku akan menjadi orang berguna bagi dunia ini. Dan itu betul. Karena itu kita berhutang bukan kepada seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison, tetapi kita berhutang kepada seorang ibu yang memakai mata rohaninya untuk mendidik anaknya sampai dia menjadi seorang ilmuwan besar di dunia ini. Artinya mata rohani bisa mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Lalu hal yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana mata bisa mengubahkan situasi yang ada. Kisah dari atau sejarah dari bangsa atau negara Singapura Bapak Ibu. Ya, Singapura itu sekarang terkenal sebagai negara yang begitu maju dan negara yang sejahtera di kawasan Asia. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, waktu saya baca sejarah negara Singapura ini, negara itu awalnya adalah negara yang sangat miskin. Negara di tempat di mana di situ tempat pembuangan para penjahat-penjahat, saudara. Waktu itu Singapura masih tergabung dengan negara bagian Malaysia. Ya, tetapi begitu mereka menghadapi situasi di mana ada perang etnis, ada peperangan antar suku dan lain sebagainya, maka ada seorang pemimpin yang bernama Lee Kuan Yew. Mereka memutuskan untuk memisahkan diri dari Malaysia, memerdekakan diri, dan akhirnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1965 mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Dan pada waktu mereka membangun negara ini, kondisinya sangat miskin sekali. Situasinya sangat sulit sekali. Karena negara ini tidak punya sumber daya alam, tidak punya apa-apa sebagai modal untuk membangun sebuah negara. Tapi kita lihat hari ini, Singapura begitu luar biasa. Itu dari mana awalnya? Dari seorang pemimpin yang mempunyai visi yang luar biasa. Dia melihat dengan mata rohaninya bahwa Singapura ini satu saat akan menjadi negara besar. Karena itu salah satu cara yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew adalah dia membuat poster-poster Bapak Ibu, kartu pos, ya, yang dimana kartu pos itu digambarlah gedung-gedung, tempat-tempat rekreasi, digambarlah alat transportasi yang modern, dan banyak sekali gambar-gambar dalam kartu pos itu yang dibuat oleh Lee Kuan Yew, dan itu dibagikan ke semua masyarakat Singapura. Dia berkata bahwa kamu harus lihat gambar ini, bayangkan, pikirkan, dan harus berusaha bagaimana caranya supaya negara kita menjadi negara seperti yang ada di dalam kartu pos itu. Dan akhirnya itu terjadi Bapak Ibu. Dengan disiplin yang tinggi, dengan kerja keras yang tinggi, tetapi dengan mata, dengan visi yang besar, maka semuanya itu terjadi sesuai dengan gambar yang mereka lihat. Itu artinya apa? Mata bisa mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini
Mungkin keadaan kita sepertinya tidak mungkin lagi bisa dirubah. Penyakit kita nggak mungkin lagi bisa sembuh. Ekonomi kita mungkin kita rasa nggak mungkin lagi bisa bangkit. Tapi percayalah, kalau kita melihat dengan mata rohani kita memakai manusia batiniah kita, maka kita akan selalu diperbaharui dari hari ke hari. Kita akan diubahkan, kita akan dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja, ada di tempat pekerjaan. Mari ingat firman Tuhan hari ini. Fokuskan mata rohani kita kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di dunia ini, bukan dengan apa yang terjadi saat ini, tapi fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 18 berkata, bahwa firman Tuhan itu mengandung keajaiban. Karena itu isi hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung berkat, mengandung keajaiban, mengandung hal-hal yang mulia. Karena itu kalau kita mau kuat dalam batiniah kita, bangun diri kita dengan setiap hari kita renungkan firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan pagi ini. Mari saya ajak kita semua pagi hari ini, fokuskan mata rohani kita kepada Tuhan. Keadaan boleh menyusahkan kita. Situasi boleh merubah keadaan kita. Tetapi kalau mata rohani kita tetap tertuju kepada Tuhan, saya percaya ada pekerjaan mulia yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Karena itu, mari tundukkan kepala. Buka hati kita dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengarahkan mataku, pandanganku, fokusku hanya kepadamu. Sehingga aku tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi kecewa dengan keadaan ini, tetapi aku tetap kuat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa manusia lahiriah kami memang terbatas, tetapi kami percaya manusia batiniah kami akan semakin diperbaharui dari hari ke hari untuk kami terus mengikuti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak menjadi lemah dan putus asa dengan situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini. Tetapi dengan mata rohani yang kami miliki, kami terus memandang kepada rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami tahu bahwa penderitaan yang kami alami hari ini sifatnya sementara. Tetapi pekerjaan yang Engkau kerjakan lewat penderitaan masalah yang kami hadapi, itu membawa kemuliaan sampai kepada yang akan datang. Karena itu Tuhan, kuatkan iman kami, kuatkan keyakinan kami bahwa pengiringan kami kepadamu tidak pernah menjadi sia-sia. Karena itu Bapa, pagi hari ini berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, kuatkan mereka yang lemah Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, berikan penghiburan buat mereka yang susah hari-hari ini, berikan kepada mereka harapan yang baru buat mereka yang putus asa. Sehingga mata kami terus tertuju hanya kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada situasi, keadaan yang sedang terjadi. Tetapi iman kami, pengharapan kami, mata rohani kami tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pesan firman-Mu pagi ini. Biarlah itu menjadi rema. Biarlah itu boleh tertanam dalam hati kami. Berakar, bertumbuh dan sampai berbuah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Ibu Pendeta Ibu Eni Sega. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Haleluya Yesus. Dengar
dengarlah doaku ya Tuhan. Yes Lord. Dengarlah doaku ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembah. Oh Yesus, 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 mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia nama. Oh Yesus, 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 mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semua, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa melawat kami semua ya Tuhan. Ketika kami bersatu, kami memuji Engkau. Kau hadir, Kau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu boleh menjamah hidup kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Bila firman ini boleh membangun, menguatkan iman kami Tuhan. Kau terus Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Bila firman itu boleh menjadi penuntun dalam setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Ibu Erni yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu ini, Kau memberkati pelayanan di mana hamba-Mu ini berada Tuhan. Biar terus Kau tuntun Tuhan, untuk menjadi saluran berkat banyak orang Tuhan. Kau terus mengurapi Tuhan, baik dalam keluarganya maupun dalam apapun yang dikerjakannya. Biar Tuhan Yesus senantiasa menuntun Tuhan. Biar juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Bila Kau terus menuntun gereja-Mu ini Tuhan, supaya gereja-Mu ini Tuhan boleh membawa setiap anak-anak-Mu untuk semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam kondisi dan keadaan hari-hari ini Tuhan. Bila Engkau terus memberikan kesehatan buat jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati ekonomi setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Yang saat ini mengalami berbagai macam pergumulan. Biar Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Kau memberikan terobosan-terobosan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa berkumpul lagi Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena Engkau memberkati Tuhan Pak Kris Gideon Tuhan, dan juga wakil gembala kami Pak Sugandi Tuhan. Karena Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat buat kami semuanya. Bila urapan-Mu terus turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu boleh bersumber dari Engkau Tuhan. Dan bila apa yang disampaikan hamba-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat buat setiap anak-anak-Mu. Dan juga kami berkati gembala rayon kami Tuhan, Bapak Weko Mulyono Tuhan. Dan juga gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dan juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Yang Kau terus memberkati bangsa kami ini. Kau memberkati memimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan yang ada. Berkati dari aparat yang tertinggi sampai aparat yang terendah. Aparat penegak hukum, aparat keamanan Tuhan.
Bila memberkati mereka semua, berikan roh taat dan takut akan Engkau. Bila setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil Tuhan, boleh membawa dampak yang baik buat bangsa dan negara kami. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan bangsa kami masih menghadapi virus corona Tuhan. Bila Tuhan Yesus Tuhan, Kau sendiri akan campur tangan Tuhan. Kami memberkati orang-orang yang saat ini masih terinfeksi virus corona Tuhan. Bila Kau memberikan kesembuhan buat mereka, Kau memberikan kekuatan buat mereka Tuhan. Demikian juga memberkati para tenaga medis, para dokter yang merawat mereka semua. Beri kekuatan dan kekebalan tubuh mereka Tuhan, supaya mereka tidak terinfeksi dengan virus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebagai lagi Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami, dan juga kota kami, Cikarang dan sekitar kami. Bila Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, bila Kau senantiasa memberkati kami Tuhan, dan kami rindu berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memuji Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, silakan saudara untuk memberikan melalui OPPO, GoPay, ataupun rekening gereja yang tertera di bawah ini. Saya percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin.